Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Teman-teman, saya ingin mengajak berbicara tentang sesuatu yang nampaknya abstrak, namun sebenarnya sesuatu yang amat konkret karena mewarnai dan memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita yang saya maksud bukan sebagai kelompok, bukan sebagai keluarga, tetapi kita dalam arti kita masing-masing atau aku. Aku yang tidak tergantikan. Aku yang punya pengalaman spesifik. Tidak ada yang sama dengan yang lain. Tidak ada yang menjadi fotokopian, tidak ada yang menjadi contoh. Karena aku masing-masing dari kita tidak tergantikan. Hanya satu aku, yang berarti ada hampir 8 miliar aku yang berbeda. Pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya adalah, dengan semua cerita yang berbeda-beda yang ditemukan melalui pengalaman dan latar belakang yang berbeda-beda, tidak pernah ada yang sama. Apakah sebenarnya yang menjadi misi, sehingga bisa saya katakan dengan sebuah pertanyaan, apakah misi hidupku? Misi hidup ini memang tidak akan mudah untuk ditemukan, dan bahkan sampai pada detik terakhir hidup kita pun kita mungkin juga tidak akan pernah menemukan dengan definitif apa sebenarnya. Namun hal itu tidak berarti menghilangkan tanggung jawab yang kita pikul masing-masing untuk menemukan adaku ini membawa misi hidup macam apa. Mengapa aku dilahirkan di sana dengan latar belakang ini dan itu, baik suku, agama, tanpa aku merencanakan kenapa aku sekolah di sana, dan kemudian juga bertemu dengan orang-orang itu dan tidak bertemu dengan orang-orang yang lain juga yang aku tahu. Dan kemudian dalam pengalamanku selanjutnya ada pengalaman yang berbeda-beda, dan bisa kubayangkan hampir 8 miliar manusia itu pun punya cerita yang semuanya berbeda. Dengan demikian ada sebuah pertanyaan, kalau semua berbeda, lalu bagaimana aku menemukan makna dari misi hidup yang kuemban? Teman-teman, saya hanya menggunakan sebuah paradigma tentang siapa itu manusia untuk setidaknya mengarahkan cerita hidup dan kemudian mencoba menguliti sejauh mana dia menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam lagi dari yang paling permukaan. Dari sisi fisik kita mengenali karakter tubuh kita mengenali kesukaan tubuh kita,
Dan oleh karena saya lahir di daerah tertentu dan dibesarkan dalam suasana tertentu dengan budaya tertentu, maka ada kebiasaan-kebiasaan yang mulai dikenalkan pada tubuh fisikku. Dan aku tahu kebiasaan-kebiasaan itu sangat berbeda dengan orang yang dibesarkan dalam belahan bumi yang lain, dengan latar belakang yang lain, dengan budaya yang lain, dan zaman yang berbeda. Dengan demikian, apa yang secara konkret ku alami dan bisa ku ingat sejak masa kecilku, itu sebenarnya adalah cermin yang bisa menunjukkan sebenarnya aku ini siapa. Sehingga untuk mengenalnya aku harus saat hidup dengan cara tertentu, dengan suasana tertentu, pada zaman tertentu. Itu semua membantu untuk menemukan siapa aku. Sehingga sedikit banyak aku bisa membayangkan apakah yang sebenarnya sedang dikelupas untuk diketahui. Untuk apakah aku ada? Berbagai pengalaman itu menjadi cermin-cermin kecil yang menunjukkan kepadaku kemampuan-kemampuan, kekurangan maupun kelebihan yang tidak mungkin dimiliki orang. Ternyata aku memilikinya. Dengan mengenal itu, maka aku tahu bahwa tubuhku ini ada untuk mengemban tugas tertentu. Kalau yang secara fisik bisa kita kenali dengan cara itu, demikian juga pengalaman kita dalam hal intelektual. Aku sekolah di sekolah dasar itu, sekolah menengah itu, dan seterusnya. Bahkan kalau aku sempat untuk lebih dalam lagi belajar di perguruan tinggi, aku semakin tahu bahwa aku punya kemampuan-kemampuan tertentu yang entah bagaimana sudah diarahkan oleh keadaan, oleh peristiwa, oleh ketidaksengajaan, sehingga aku memperdalam intelektualitasku. Nah, dalam hal ini saya cuma mau mengatakan bahwa pengalaman intelektualitas itu terutama bukan sekedar mengumpulkan data-data ilmiah ke dalam otak kita, tetapi justru di sana aku dikenalkan dengan cermin-cermin kecil tentang kemampuan intelektualitasku, bahwa aku punya kemampuan yang lebih dalam hal eksak, dan dalam hal sosial mungkin aku tidak kuat, atau sebaliknya. Dengan demikian, faktor kedua, intelektual, itu semakin menambah. Kalau demikian, ada misi apa yang kubawa di dalam diriku ini? Ada misi hidup apa yang secara intelektual seharusnya semakin muncul? Ada tugas-tugas yang kombinasi dari pengalaman fisikku, kemudian dari pengalaman intelektualku, dan demikian juga pengalaman dalam pengelola hal-hal yang bersifat afeksi, bersifat moral, termasuk di dalamnya religiusitas dan ketertarikan dengan hal-hal seni yang lain. Itu semua seharusnya menjadi cermin-cermin yang semakin menambah wajahku sampai di level psikologis. Dan kemudian lebih lagi
Kalau aku semakin mengenal potensi-potensi metafisikku, maka pengalaman-pengalaman yang mungkin hanya secuil-secuil atau mungkin sudah lebih dalam lagi secara metafisik, itu pun menambahkan cuilan-cuilan cermin untuk melihat wajahku. Siapakah aku? Dan dengan kombinasi fisik, intelektual, psikologis, dan metafisik yang semacam itu, maka dari hari ke hari seharusnya aku mampu melihat gambar yang semakin lengkap. Dan dengan demikian aku bisa meraba-raba. Dengan data-data semacam ini, seharusnya ada sesuatu yang makin jelas. Aku ada karena aku diberi titipan untuk mengemban sebuah tugas hidup. Dan itu tidak bisa digantikan orang lain, tetapi hanya bisa dilakukan dengan kombinasi fisik, intelektual, psikologis, metafisik yang persis seperti yang kualami. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada yang salah, kecuali kalau aku belum mampu untuk meletakkan data yang tepat mengenai siapa diriku. Dengan demikian, misi hidup itu seharusnya makin hari makin jelas, meskipun mutlak definitif kita tidak pernah bisa mencapainya. Minimal kita mendekati. Kalau orang matematika menyebutnya asimptotis, jadi mendekati namun tidak pernah mencapai. Minimal arah untuk semakin mendekat itu terus kita perjuangkan, karena hanya dengan demikian, sekecil apapun yang kulakukan, meskipun orang mengatakan itu berhasil atau orang lain mengatakan itu gagal, aku pribadi tidak pernah kehilangan makna. Tidak ada yang tidak ada maknanya. Semuanya adalah poin-poin kecil, mosaik-mosaik yang kalau terjadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya adalah menambah lukisan untuk menjelaskan misi hidupku. Dan semakin gambar itu lengkap, maka makna hidupku pun akan semakin terasa penuh. Maka tidak ada hal yang membuat aku merasa kosong. Apapun yang kulakukan sesuai dengan misi hidup itu, apapun mendapat orang, aku bisa merasakan faedah, fungsi, dan maknanya. Dan itulah penyempurnaan dari lukisan tentang misi hidupku. Salam semesta.